Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Femitra Badani Budiansa. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai apa sih motherboard dan juga apa saja elemen-elemen yang ada pada motherboard. Penasaran gak sih? Yuk simak videonya sampai habis. Let's check it out. Motherboard adalah komponen inti dari sebuah komputer yang menghubungkan semua perangkat keras utama. Di sini adalah papan sirkuit yang menyediakan koneksi fisik antara CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya. Motherboard juga memiliki berbagai port dan konektor untuk perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, dan monitor. Selanjutnya ada CPU socket. CPU socket adalah tempat fisik di motherboard di mana unit pemrosesan pusat atau CPU ditempatkan. Ini adalah konektor yang memungkinkan CPU terhubung ke motherboard dan berkomunikasi dengan perangkat keras lainnya. Berbagai jenis CPU memiliki soket yang berbeda, jadi harus disesuaikan dengan motherboard yang ada. Selanjutnya ada slot memory. Slot memory adalah tempat di motherboard di mana modul RAM ditempatkan. RAM adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data yang aktif digunakan oleh komputer. Nah, biasanya motherboard memiliki beberapa slot memori dan kapasitas RAM maksimal yang dapat diinstal tergantung pada motherboard yang ada. Selain itu, motherboard memiliki batasan pada jenis RAM yang dapat digunakan seperti DDR3, DDR4, atau DDR5. Jadi pastikan RAM yang Anda beli sesuai dengan motherboard yang Anda gunakan. Perkenalkan, nama saya Femitra Badani Budiansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa elemen yang ada dalam motherboard. Untuk elemen yang pertama yakni slot IDE dan slot SATA. Jadi antara slot IDE dan slot SATA memiliki bentuk yang berbeda, namun tetap memiliki fungsi yang sama, yakni digunakan sebagai penghubung antara hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Perbedaan ciri fisik antara slot IDE dan slot SATA yaitu slot IDE bentuknya agak memanjang, sedangkan pada slot SATA bentuknya lebih kecil dan simple dengan kabel dan SATA yang relatif kecil. Nah, slot IDE ini umumnya ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer bentuk versi dan lama, tapi masih juga bisa ditemukan dalam komponen motherboard komputer keluaran terbaru saat ini. Untuk elemen yang kedua yaitu slot AGB dan juga PCI Express X16. Jadi slot AGB dan PCI Express X16 ini memiliki fungsi yang sama, yakni digunakan sebagai tempat untuk memasangkan VGA card atau graphic card. Namun slot AGB dan PCI Express X16 ini memiliki perbedaan jenis loh, dimana pada AGB adalah jenis slot lama yang jarang ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer jenis baru. Kebanyakan motherboard komputer saat ini sudah menggunakan PCI Express X16 untuk graphic cardnya sendiri. Nah, untuk elemen yang ketiga yaitu slot PCI dan PCI Express X1. Jadi slot PCI dan PCI Express X1 saluran 32 dan 64 bit standar local bus yang mengikat bus ekspansi yang digunakan untuk memasang beberapa jenis peripheral tambahan seperti meletakkan komponen-komponen seperti VGA card, sound card, LAN card, dan lain-lain. Selain itu, slot PCI Express ini memiliki dua macam jenis, yakni PCI Express X16 dan PCI Express X1. Slot PCI ini biasanya memiliki slot lebih dari satu pada komponen dalam motherboard komputer. Selanjutnya adalah chipset BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System, merupakan sebuah chip yang dibuat untuk digunakan sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS ini memiliki peran penting dalam kesiapan komputer untuk melakukan booting, kemudian melakukan pengecekan hardware yang terpasang pada komputer. Namun saat ini BIOS digantikan oleh UEFI yang hadir dengan teknologi terbaru yang lebih canggih. Adapun bentuk BIOS atau UEFI yaitu chip dan memiliki tempat yang tidak menentu pada setiap jenis komponen dalam motherboard komputer. Kemudian ada baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah baterai kecil pada komponen dalam motherboard komputer yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan menyimpan semua pengaturan pada BIOS.
Adapun bentuk baterai CMOS pada komponen dalam motherboard komputer seperti baterai jam tangan, namun lebih besar. Jika baterai CMOS dicabut, maka akan mengatur ulang settingan BIOS ke pengaturan default. Selanjutnya ada power connector. Power connector pada komponen dalam motherboard komputer memiliki peran sebagai penghubung antara power supply dengan motherboard untuk mendapatkan daya listrik. Biasanya jumlah pin yaitu 20-24 pin. Yang ke-10 ada storage drive connector. Storage drive connector fungsinya untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive, optional drive, SSD, dan perangkat storage eksternal. Biasanya berupa interface SATA atau Serial Advanced Technology Attachment atau ATA. Yang ke-11 ada input-output ports. Input-output port biasanya digunakan pada luar casing, di mana input-output port adalah tempat kumpulan port sebagai input dan output data komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output, terpasang pada motherboard dan berada di belakang CPU. Macam-macam bentuk dan fungsinya, diantaranya yaitu untuk menghubungkan komputer dengan monitor, mouse, USB, dan jack audio. Yang ke-12 ada pin kabel front panel. Pin kabel front panel biasanya digunakan sebagai tempat untuk memasang tombol power, tombol restart, LED power, dan LED hard disk yang digunakan untuk memasang kabel-kabel yang berukuran sangat kecil ini. Tata letak dari setiap motherboard komputer berbeda-beda sesuai dengan pabrik di mana motherboard komputer tersebut dibuat. Jadi, apabila kalian ingin membeli motherboard komputer dan ingin merakit komputer, haruslah mempelajari tata letaknya agar tidak salah dalam memasang komponen-komponennya. Terima kasih.